Dilanjutkan dengan dharma di sana oleh Yang Mulia Sri Payawalu Mahathira. Sering terjadi dan sering kami mengalami pada waktu upacara besar akan dimulai, turun hujan, rintik-rintik. Tidak lama, sebentar, kemudian berhenti. Tidak ada hujan lagi pada saat upacara, tetapi halaman menjadi basah, pohon-pohon menjadi basah. Dalam kebudayaan daerah disebutkan bahwa hujan yang datang sebentar, tidak keras, tidak ada halilintar, tidak ada angin, menjelang upacara besar dimulai, sering dikatakan para dewa ikut hadir menaburkan bunga-bunga kedewaan. Siapa tahu Katina malam hari ini dirayakan dengan keistimewaan. Para dewa ikut hadir menaburkan bunga-bunga, ikut merayakan Katina. Karena itu, kalau ibu bapak dan saudara duduk tidak nyaman, agak basah, janganlah menjadi persoalan besar. Air itu laksana bunga yang ditaburkan oleh dewa-dewa. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara, malam hari ini mendekati akhir bulan perayaan Katina. 1 bulan penuh umat Buddha merayakan Katina. Setelah para biku selesai menjalani masa wasa 3 bulan.
Para ibu, bapak, dan saudara, dahulu para biku mendapatkan jubahnya dari kain-kain yang terbuang. Perca kain yang tidak terpakai, termasuk kain penutup jenazah. Sebelum jenazah itu dikremasi, disimpan, dicuci, dijahit, kemudian dicelup dengan warna yang berasal dari kulit kayu dan seperti buah-buahan palem, sehingga warnanya seperti jubah yang dipakai oleh para biku. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, dalam suatu peristiwa, serombongan biku, 30 biku, selesai menjalani masa wasa bertemu dengan guru agung kita, berjalan jauh, meskipun masa wasa telah selesai, tetapi musim hujan itu 4 bulan. Pada waktu para biku berjalan bertemu dengan guru agung Buddha Gautama, hujan masih turun, jalan becek, berlumpur. Pada waktu rombongan biku itu menghadap guru agung, jubahnya menjadi lusuh, bahkan ada yang sudah rapuh, terkoyak di sana, terkoyak di sini. Saudara bisa membayangkan, tidak mungkin mencari kain-kain yang terbuang, tidak mungkin mencari penutup-penutup jenazah yang bisa dibuat 30 lembar jubah bersama-sama. Pada saat itulah guru agung memberikan izin kepada upasika dan upasaka kalau ingin berdana kain untuk membuat jubah para biku. Para biku juga diizinkan menerima dana kain jubah, tetapi kain yang utuh itu harus dipotong-potong dulu, dijahit dan dicelup dengan warna seperti getah kulit kayu. Inilah awal perayaan Katina, persembahan kain untuk membuat jubah. Dan peristiwa itu kemudian berlangsung setiap tahun. Umat memberikan kain bahan jubah dan sering juga jubah yang sudah jadi dengan kebutuhan-kebutuhan para biku lainnya. Ibu, bapak, dan saudara, para biku adalah pertapa, samana dalam bahasa Pali. Apapun tugas, kewajiban yang diemban, para biku adalah pertapa. Di zaman sekarang, para biku menangani bermacam-macam aktivitas. Tidak hanya mengajar moralitas, mengajar kebajikan, mengajar dhamma, tetapi juga mengurus wihara yang besar, mengurus pendidikan, sekolah, mengurus yayasan, kemudian ikut serta dalam pertemuan antar tokoh-tokoh agama, ikut memikirkan apa yang paling baik untuk mengangkat harkat, kualitas, martabat
masyarakat bangsa dan negara ini. Kalau demikian, ada pertanyaan, apakah para biku masih bisa mempertahankan kehidupannya sebagai pertapa, Banti? Kalau memang cukup banyak tanggung jawabnya, cukup banyak tanggung jawab moralitasnya kepada masyarakat, apakah para biku masih bisa bertahan sebagai pertapa? Bisa, saudara. Selama para biku masih memegang cita-cita kebebasan, mengurangi keterikatan, kebebasan, kesucian sebagai tujuan, tidak ingin mengikatkan diri kepada apapun dan memegang winaya, maka dimanapun para biku itu berada, para biku masih sebagai pertapa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, apakah yang membedakan persembahan katina dan persembahan dana di luar katina? Persembahan dana katina adalah dana yang harus dipersembahkan kepada sangga, bukan dana kepada pribadi masing-masing biku. Siapakah sangga itu? Para biku sejak zaman guru agung kita, para biku yang sekarang ada dan hadir, para biku yang tidak hadir, dan para biku yang akan datang sampai agama Buddha ini dilupakan. Kesemua biku itulah yang disebut dengan sangga. Dan saudara mempersembahkan dana malam hari ini kepada sangga yang kami uraikan tadi. Ini bukan berarti saya menjelaskan kembali, karena di antara saudara yang pernah mendengar, mungkin ada anak-anak generasi baru yang belum pernah mendengar. Ini bukan berarti dana yang terkumpul kemudian dibagi sama rata oleh biku yang hadir. Bukan, saudara. Sebagian kecil dana itu untuk wihara di mana katina diselenggarakan. Sebagian kecil untuk kepentingan transportasi, catupacaya, kebutuhan-kebutuhan sederhana para biku yang hadir, kecil. Sebagian besar dana saudara disimpan dan diatur oleh pasamuan persaudaraan sangga untuk bermacam-macam kepentingan. Untuk membantu transportasi para biku, untuk mengajar dhamma di daerah-daerah yang jauh, yang sulit, yang terpencil, untuk membantu pendidikan. Setiap 4 bulan pimpinan sangga bertemu, kemudian menerima surat-surat dari daerah-daerah yang wiharanya rapuh, rusak, runtuh, untuk minta dibantu. Sangat banyak. Tidak semua bisa dibantu. Kami membuat seleksi mana yang harus dibantu lebih dahulu. Tiap 4 bulan sangga mengeluarkan dana kurang lebih 200 juta untuk membantu wihara di daerah-daerah. Kalau setahun sangga rapat 3 kali, maka sekitar 600 sampai 700 juta untuk membantu wihara-wihara di desa-desa. Belum lagi Pak Bajas Samanera,
yang setiap tahun lebih dari 4 kali diselenggarakan oleh Sangga untuk memberikan pendidikan dhamma kepada umat, memerlukan dana yang tidak sedikit dan sebagainya. Oleh karena itu, meskipun kecil saudara mempersembahkan dana pada saat Katina, berarti saudara ikut memperbaiki wihara di desa-desa. Dana Katina saudara berarti saudara ikut peduli pada pendidikan melalui Sangga. Saya menjelaskan ini supaya ibu bapak dan saudara mengerti bagaimana dana yang terkumpul itu digunakan oleh Sangga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kalau di daerah diselenggarakan Katina, rasanya tidak ada umat yang ingin tertinggal tidak ikut berdana. Katina hanya datang setahun sekali dan dalam waktu 1 bulan. Berdanalah. Setiap tahun menjelang Katina, anak-anak yang membantu wihara di mana saya tinggal di Wihara Mendut, saya kumpulkan anak-anak itu. Saya mengatakan, besok Katina, kamu harus ikut berdana, karena ini adalah kewajiban upasaka upasika, seperti yang diajarkan guru agung kita di dalam Sikalowada Sutta. Bukan persoalan besar atau kecil, berdanalah. Mengapa, ibu bapak dan saudara? Karena dana adalah awal dari semua kebajikan. Bagaimana saudara ingin melakukan hal-hal yang baik dalam hidup saudara kalau memberi saja? Ajaran guru agung kita tidak dimulai dengan mengajak saudara untuk meminta, tidak. Ajaran guru agung Buddha Gautama tidak mengajar Anda untuk memohon, menuntut, tidak. Ajaran awal guru agung kita mengajar kepada kita untuk memberi. Memberilah, berdanalah. Karena dengan memberi, kebajikan-kebajikan yang lain akan mudah kita lakukan. Kalau memberi saja sulit, bagaimana ingin melakukan kebajikan yang lain? Tetapi saudara, moralitas orang memberi bertingkat-tingkat. Saya akan memberikan contoh yang agak mendalam, saudara. Tidak mudah untuk ditangkap, tetapi cobalah perhatikan. Mudah-mudahan saudara mengerti. Karena kalau hanya biasa-biasa, bukan ajaran guru agung kita yang sesungguhnya. Ibu, bapak, dan saudara, seseorang yang cukup mampu, orang ini mendirikan rumah sakit di kota kecil, mungkin seperti Rengas Dengklok, atau mungkin seperti Seragen di Jawa Tengah. Lengkap. Saudara bisa membayangkan berapa miliar yang dia sudah keluarkan. Apa yang dilakukan sangat terpuji. Mendirikan rumah sakit yang meskipun tidak besar tetapi lengkap untuk kota yang kecil. Cukuplah. Tetapi pada waktu peresmian ada orang
yang mengaku, yang mengatakan kepada wartawan, yang mengatakan, menjelaskan kepada media massa bahwa dia, orang ini, bukan yang berdana, orang lain, dia yang mendirikan rumah sakit itu. Teman baik memang, tetapi dia sama sekali tidak berpartisipasi. Dia tidak mendirikan rumah sakit, tapi dia mengaku, saya yang mendirikan rumah sakit itu. Apa yang terjadi? Donatur atau donor itu sangat marah, kecewa, marah besar. Tidak hanya kebencian tetapi dendam kepada orang yang mengaku membuat rumah sakit itu, padahal bukan dia. Orang ini memang berdana rumah sakit yang terpuji, tetapi dengan moral yang tidak tinggi. Kalau orang lain mengaku, dia marah luar biasa, dendam, kebencian berkobar-kobar. Tetapi ada orang yang menasehati, saudara, tidak usah marah, tidak usah dendam. Biar 1000 orang mengaku bahwa dia membangun rumah sakit itu, tidak apa. Hukum karma tidak bisa ditipu. Kebajikan itu tetap milikmu. Sekalipun orang lain mengklaim, mengaku itu jasa saya, itu saya yang mencari izin, kalau tidak ada saya tidak bisa berdiri, silahkan. Jangan marah, saudara. Biar orang lain mengaku, kebajikan tetap menjadi milik saudara. Orang ini tersiram air yang sejuk, saudara. Kemarahannya, kebenciannya menurun, nyas. Iya. Biar orang lain mengaku, kebajikan tetap milikku. Apakah bagus, saudara, cara berpikir seperti ini yang menyejukkan, yang memadamkan kemarahan, kebencian? Bagus, saudara. Tetapi bukan yang paling bagus. Biasa menurut Dhamma. Mengapa? Mengapa? Karena orang ini masih berpikir, kebajikan kan milikku, bukan milik orang lain. Keakuan itu masih belum hilang. Justru keakuan itu sumber semua kotoran batin. Jadi bagaimana Bante menghilangkan keakuan itu? Sadari dengan perhatian, dengan keawasan, dengan sati. Tidak bisa dicegah, memang muncul karena kilesa, kotoran batin masih ada di batin kita. Tetapi kalau kita mempunyai latihan meditasi, kesadaran, keawasan, kewaspadaan itu menyadari timbulnya keakuan, maka keakuan itu sirna. Itulah Dhamma, saudara. Praktek Dhamma yang mengurangi penderitaan. Mengapa dikatakan mengurangi penderitaan? Ya, karena keakuan diatasi. Kalau berbuat kebajikan masih ada keakuan, keakuan itu melahirkan kotoran batin, keserakahan, iri hati, kebencian, marah, dendam, curiga, dan itu adalah sebab penderitaan.
cobalah berdana tanpa mengharap. Iya Bante, tetapi apakah bisa kami yang berumah tangga ini? Masalah anak lah, masalah suami, masalah pekerjaan, masalah cari makan, masalah sakit. Kan kalau kita berbuat baik semuanya itu supaya sirna. Yang sulit cari jodoh dapat jodoh. Yang usahanya seret kemudian lancar. Yang ekonominya buruk kemudian ada kesempatan naik. Yang sakit tidak sembuh berdana berbuat baik kemudian sembuh. Bukankah itu wajar Bante sebagai orang berumah tangga? Iya saudara, wajar. Kalau saudara mendengarkan di Kanda Sutta itu memang benar. Tetapi cobalah perhatikan di Kanda Sutta sampai akhir. Wajah cantik, suara merdu, kemolekan, jabatan, kekuasaan, dagang lancar, sejahtera, sehat, umur panjang, bahagia di alam dewa. Semuanya karena berbuat baik dengan berdana antara lain. Benar saudara, tetapi kalau semuanya itu didapat, apakah kita lalu bahagia? Kalau saudara tambah kaya kemudian tambah bahagia? Belum tentu. Kalau saudara sehat kemudian tidak pernah sakit? Tidak mungkin. Kalau saudara mempunyai ketampanan, kemolekan kemudian tidak pernah berubah? Tidak mungkin. Kalau saudara punya jabatan untuk selamanya, tidak mungkin saudara. Kalau saudara panjang umur, apa tidak ada kematian? Ini semua akan terjadi. Tidak bisa dihindari. Kemerosotan, sakit, kerunan, sakit kembali, kemudian kematian. Jabatan sementara, kecantikan sementara, kedudukan tidak lama. Sudahkah saudara siap menghadapi itu? Kalau tidak siap, saudara menderita, sangat menderita. Kalau saudara hanya menginginkan panjang umur, sehat, rezeki, keuntungan, kedudukan, tidak pernah menghiraukan perubahan yang buruk, apakah saudara bahagia? Kalau perubahan yang buruk itu kemudian datang, apakah saudara tidak membuat persiapan mental mulai sekarang? Bagaimana Bante siapnya? Latihlah. Tidak hanya mendengar ceramah, tidak hanya mendengarkan khotbah kemudian mengamini, oh iya benar itu. Tetapi latihlah. Bagaimana melatihnya? Berdanalah tanpa mengharap pahala apapun. Lah Bante, kalau berdana tanpa mengharap pahala apapun, apa gunanya sih berdana seperti itu? Itulah lihainya, liciknya pikiran kita saudara. Kalau berdana tanpa mengharap pahala, pikiran menuntut, apa sih gunanya berdana seperti itu? Karena pikiran tidak pernah diajar untuk melepas. Pikiran selalu memikirkan mencari, mendapat, memperoleh berkah, untung. Pada saat disuruh berdanalah tanpa mengharap pahala, pikiran berontak. Apa sih berbuat seperti itu? Manfaatnya? Bertanya manfaat itu sama dengan mencari imbalan. Baik, saya akan menjawab manfaatnya saudara. Kalau saudara berdana sebagai latihan melepas, manfaatnya kotoran batin akan lepas.
serakah berkurang, iri hati berkurang, marah berkurang, jengkel berkurang. Apakah itu berharga, Bante? Sangat berharga, saudara. Mengapa? Karena itulah yang menyebabkan penderitaan. Orang berpikir kalau uang saya bertambah, keuntungan saya bertambah bahagia. Salah, saudara. Orang bertambah kaya sering bertambah menderita. Kalau materinya berlimpah-limpah, semuanya ada, tetapi batinnya mendidih, keserakahan, iri hati, kebencian, tiap hari timbul ketegangan, marah, tidak ada ketentraman di dalam rumah tangga meskipun kaya. Apakah orang ini bahagia? Tidak. Apa yang membuat dia tidak bahagia? Kotoran batinnya bertambah. Meskipun materinya bertambah, dia tidak bahagia. Tapi kalau kotoran batin dikurangi, hidup akan semakin ringan, semakin tentram, semakin bahagia. Karena penderitaan berkurang. Berdanalah sebagai latihan untuk melepas. Tidak persoalan dana itu besar atau kecil, tetapi yang perlu moralitas Anda saat berdana. Saya berdana untuk melatih diri melepas kotoran batin supaya penderitaan berkurang. Kalau penderitaan berkurang, kebahagiaan akan bertambah. Itulah Dhamma. Unsur latihan untuk mencapai kebebasan, bukan menambah keserakahan. Tetapi saudara, saya ingin mengingatkan, berdana tidak hanya kepada para biku dan wihara. Ada orang yang berdana kepada para biku wihara senang banget. Tapi kalau diminta berdana kepada yang miskin, korban bencana alam, korban banjir, anak-anak yang tidak bisa sekolah, mendirikan sekolah, sulit. Berdana tidak hanya kepada para biku, kepada sangga, kepada wihara, kepada dunia pendidikan, kepada masalah kesehatan, kepada mereka yang menderita, kepada orang tua Anda, kepada mereka yang tidak bisa sekolah. Anda harus membantu. Tidak hanya kepada sangga, kepada para biku. Tetapi saudara, sekarang saya harus melengkapi apa yang disebut dengan berbuat baik. Karena berbuat baik tidak hanya berdana. Ada orang yang sudah berdana, memberi, menyokong, beramal. Dia merasa saya sudah banyak berbuat baik. Meskipun korupsinya juga besar. Berbuat baik tidak hanya berdana. Menurut Dhamma, apa yang ditunjukkan Dhamma berbuat baik, yang kedua adalah punya perilaku yang baik. Sila adalah perilaku yang baik. Moralitas. Kalau Anda suami, kalau Anda ayah, jadilah ayah yang punya moral. Jangan selingkuh. Nanti istri tersiksa, anak-anak menderita. Cari senang sendiri. Kalau Anda istri, kalau Anda ibu, jadilah ibu yang punya moral. Jangan menyeleweng. Kalau Anda guru, kalau Anda dosen, jadilah dosen guru yang punya moral. Saya dapat cerita, seorang dosen memberikan ujian, muridnya hasilnya jelek. Dosen yang bermoral akan mengatakan, saya berikan ujian susulan, kamu belajar lagi, masih punya kesempatan. Tapi dosen ini mengatakan, kalau kamu punya uang 100.000, nilaimu baik. Dosen ini tidak punya moral, saudara. Apakah dia umat Buddha, Bante? Ngakunya si umat Buddha. Kalau Anda menjadi dosen, menjadi guru, jadilah dosen guru yang punya moral. Kalau Anda menjadi karyawan, jadilah karyawan yang punya moral. Ada karyawan yang berpikir,
kerja seenaknya, menuntut gaji sebanyak-banyaknya. Karyawan ini karyawan yang tidak punya moral. Kerja sebaik-baiknya, Anda akan mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan Anda. Jadilah karyawan yang punya moral. Jadilah majikan yang punya moral. Kalau guru hanya karena 100.000 memberikan nilai yang baik, apakah dia tidak berpikir bagaimana nanti moral muridnya? Kalau muridnya menjadi guru, menjadi dosen, dia akan berbuat yang sama dengan dosennya sekarang. Saya dulu begitu juga sukses. Dosen saya juga tidak ditindak, karena dia hanya berpikir uang. Meskipun perilakunya membahayakan bangsa. Dahulu ada orang menjual minyak goreng dicampur minyak tanah. Apakah tidak bahaya? Dia tidak berpikir bahayanya. Dia berpikir saya untung besar. Kalau makanan digoreng dengan minyak goreng campur minyak tanah dimakan anak-anak, apakah anak-anak tidak keracunan? Kalau anaknya yang menjual minyak goreng dicampur dengan minyak tanah makan makanan itu, apakah dia rela? Dia tidak peduli. Pokoknya uang masuk banyak. Kualitas buruk membuat orang sengsara, mati, urusan nanti, urusan mereka, saya dapat untung besar. Pedagang seperti ini tidak bermoral. Para biku sering bepergian, apalagi kalau Katina Waisak, naik darat, naik pesawat. Kalau orang naik pesawat itu tidak bisa keroyokan, antri satu persatu. Ada seorang ibu-ibu yang masuk kemudian menaikkan handbag, bagasi yang ditenteng itu ke atas tempat duduk. Lama sekali. Apalagi sambil omong-omong dengan temannya yang sudah duduk di bawah. Yang lain tidak bisa masuk, berjubel, ngantri panjang sekali. Saya melihat dari kejauhan, ibu ini berdiri tidak bermoral. Penumpang yang sesudah dia mungkin tidak sabar menegur, maaf ibu, yang ngantri banyak. Wanita ini kemudian pelerok. Bukannya, oh maaf saudara, bukan. Wajahnya lalu matanya melotot, seolah-olah dia tidak senang dinasehati atau ditegur. Orang ini berdiri tidak bermoral. Saya anjurkan saudara, kalau Anda berdiri, cobalah pikir, saya ini berdiri sudah dengan moral atau belum? Apakah ini jalanan umum? Apakah ini tempat orang lalu lalang? Saya berdiri ngobrol di sini, Anda berdiri tidak bermoral. Kalau Anda duduk, duduklah dengan moral. Kalau mendengarkan ceramah, jangan mengajak tetangganya omong-omong. Anda tidak punya moral. Karena yang lain ingin mendengar, Anda ajak berbicara. Kalau tidak mengerti, berarti diam. Dia menghormat dhamma, bukan menghormat yang berbicara. Kemarin kami Katina di Jawa Tengah sana. Ceramah kami seperti ini. Kemudian orang memberikan dana, antri di depan para biku. Ada seseorang yang berdana menyerahkan dana kepada saya jubah. Sesudah menyerahkan kemudian orang ini omong-omong, tanya-tanya kepada saya. Saya berusaha tidak menjawab supaya dia cepat pergi, karena di belakang antri panjang sekali. Tetapi karena saya tidak menjawab, dia tidak pergi-pergi. Dia menunggu jawaban saya. Saya menjawab pertanyaan dia. Tetapi begitu saya menjawab, dia tanya lagi. Orang ini tidak bermoral, berdana dengan tidak bermoral.
Sehingga saya mengatakan, maaf Pak, pertanyaannya nanti dulu. Yang ngantri banyak. Dia tidak melerok kepada saya, karena mungkin dia melihat saya biku. Kalau orang lain yang menegur, dia mungkin akan melotot matanya, bukan minta maaf. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, jadilah ayah yang punya moral, jadilah ibu yang punya moral, jadilah suami atau istri yang punya moral, jadilah guru yang bermoral, berdiri pun punya moral, duduk punya moral. Kalau saudara jualan pisang goreng, jualan bakso, gorenglah pisang dengan moral. Jangan karena modalnya murah, pokoknya laris, aku dapat duit banyak. Hancurlah bangsa ini kalau hancur moralnya. Ekonominya hancur, tidak akan hancur satu bangsa. Tapi kalau moralitasnya merosot, bangsa itu akan hancur. Kalau saya menjelaskan ibu bapak dan saudara, apa sila itu, moralitas itu? Sila itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk, selesai. Saudara mendengar dan mengerti, tetapi mungkin lupa. Tapi kalau saudara menyimak uraian saya tadi, itulah cara menjalankan sila, memegang sila. Duduk dengan moral, berdiri juga dengan moral, jualan dengan moral, mengajar dengan moral, menjadi pengurus wihara, pengurus koperasi, pengurus partai, pejabat. Jadilah apa yang saudara pegang itu dengan moral. Marilah kita bangun bangsa ini, masyarakat ini kembali dengan moral yang baik. Siapa yang harus dibangun, Pak Teh? Diri kita sendiri. Tidak bisa kita membangun orang lain tanpa memulai dari diri sendiri. Kalau saudara mempunyai moralitas yang baik, keluarga saudara, anak istri saudara, pengikut saudara akan mencontoh saudara. Bagaimana saudara menganjurkan mereka baik kalau saudara sendiri punya perilaku yang buruk? Tidak mungkin. Ibu, bapak, dan saudara, apakah ibu bapak tidak menengarai? Tahun ini lebih panas dari tahun yang lalu. Katanya di Surabaya mencapai 44 derajat Celcius. Antartika naik 5 derajat, es mencair. Kemudian banjir, kemudian tanah longsor, bencana alam, puting beliung, air laut naik. Apakah ini bencana alam semata? Tidak. Ini juga akibat perbuatan buruk kita yang tidak bermoral. Apakah kita bisa ikut menyelamatkan? Mengapa tidak? Karena perbuatan kita mempengaruhi yang lain, paticca samuppada. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang kita lakukan berpengaruh pada yang lain. Interdependensi. Apa yang bisa kita lakukan, Bante? Hemat listrik, hemat AC, hemat televisi. Jangan potong pohon seenaknya, kalau bisa tanam. Jangan buang sampah sembarangan. Saya tidak tahu malam ini ada snack tidak. Kalau ada, buang sampah, cari tong sampah. Kalau tidak ada, bagaimana, Bante? Sampahnya dibawa pulang, saudara. Makanannya masuk ke perut, sampahnya bawa pulang, jangan disebar di sini. Ini wihara, tempatnya Triratna, jangan diberi sampah, saudara. Saudara diberi makanan, kemudian jangan memberi sampah. Sampah dibawa pulang. Kalau tidak menemukan tong sampah. Hal-hal yang sepele itu saudara bisa melakukan untuk ikut menyelamatkan bumi kita ini. Hemat air, hemat listrik, hemat televisi, tidak nyampah, tidak potong pohon. Ini tidak perlu sekolah. Persoalannya adalah saudara mau atau tidak mau. Dan kita bisa melakukan itu.
Kebajikan yang ketiga adalah meditasi. Ibu, bapak, dan saudara, meditasi itu mewaspadai pikiran dan perasaan kita. Tidak hanya melihat masuk keluarnya nafas saja. Melihat masuk keluarnya nafas, memperhatikan gerak kaki kita, itu latihan awal. Kalau kesadaran itu, kalau sati itu, keawasan itu menjadi kuat, fungsinya adalah untuk mengawasi pikiran dan perasaan, menghentikan yang buruk, dan kemudian membebaskan semuanya dari kotoran batin. Karena sumbernya ucapan dan perbuatan itu dari pikiran. Kalau pikirannya bersih, tidak usah ada usaha ekstra, tidak usah, otomatis ucapan dan perbuatan kita bersih. Kalau sumbernya bersih, air yang mengalir pasti bersih. Kalau sumbernya keruh, kotor, air yang mengalir tentu kotor. Dananca dhammacaryanca etang manggalam utamam. Berdana dananca dhammacarya. Dhammacarya di sini artinya melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Dana dipisahkan. Ada stressing, ada penekanan Sang Buddha terhadap dana. Karena dana menjadi awal semua kebajikan. Dhammacarya mengikuti, melakukan kebajikan-kebajikan yang lain dengan moralitas, menjaga perilaku, punya moral, dan bermeditasi. Etang manggala utama, itulah hidup penuh dengan berkah utama. Saudara jangan berpikir ya kita ikut Katinala setahun sekali, berdana kepada sangga dengan sungguh-sungguh, dan sebagainya kan besok kalau buah karma baiknya berbuah kita akan bahagia. Mengapa besok, saudara? Sekarang pun saudara harus merasa beruntung. Bisa hadir, tidak berbaring di rumah sakit, tidak stroke, bisa hadir dan berdana. Apakah tidak beruntung saudara malam hari ini? Mendengar dhamma dengan jelas, hujan pun berhenti. Apakah saudara tidak beruntung? Mengapa menunggu besok kalau karmaku berbuah aku beruntung? Malam ini saudara beruntung. Banyak biku yang hadir. Saudara hadir duduk dengan sehat, bisa mempersembahkan dana dengan pengertian yang benar, mengerti dhamma dengan jelas. Sekarang saudara sudah memperoleh berkah utama. Inilah berkah utama, etang manggala utama. Saudara beruntung malam hari ini. Selamat merayakan Katina. Semoga Tiratana selalu memberkahi saudara. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadhu, sadhu.